Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Perempuan Korban Pelet Bunga Kantil. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak, maaf, mau tanya, kalau perempuan yang lagi nyapu di depan rumah itu siapa ya? Saya kok baru ngeliat sekarang. Tanya Miftah seraya menunjuk ke arah perempuan yang dimaksud. Namun warga tadi malah terlihat bingung dengan pertanyaan Miftah. Perempuan? Perempuan mana Jang Miftah? Jawabnya kebingungan. Itu yang di depan rumah yang lagi nyapu, Pak. Kembali Miftah menunjuk ke arah perempuan tadi yang sedang asik menyapu halaman. Akan tetapi lagi-lagi jawaban dari warga tersebut malah mengagetkan Miftah. Jangan ngaco atuh Jang, mana nggak ada siapa-siapa di tempat yang Jang Miftah tunjuk. Jang Miftah halusinasi mungkin. Enggak kok Pak, saya beneran ngelihat itu perempuannya usia sekitar 30 tahun dan lagi nyapu. Tandas Miftah. Dia merasa sedikit sebel karena ucapannya tidak dipercaya warga tersebut. Sampai akhirnya warga tersebut tercenung untuk beberapa saat. Lalu sambil celingukan ke kiri dan ke kanan, dia pun berkata, jangan-jangan yang Dan Miftah lihat barusan itu Bu Jamila. Miftah mendelik. Bu Jamila? Emang dia siapa Pak? Miftah bertanya dengan memasang tampang lugu, karena dia memang tidak tahu siapa itu Bu Jamila. Dan dia juga baru kali ini mendengar namanya. Jangan keras-keras Jang, nyebut namanya bahaya, tegur warga itu, seraya meletakkan jari telunjuk kanannya di depan bibirnya, seakan memberi isyarat agar Miftah berbicara dengan suara pelan. Oh baiklah, maaf saya kan nggak tahu Pak. Jadi Bu Jamila itu siapa Pak? Istri pejabat yang ada di sini atau... Belum selesai Miftah menyelesaikan ucapannya langsung dipotong warga tadi, masih dengan suara berbisik. Bu Jamila itu istri keduanya Ki Jalu Jang. Ah? Miftah saking kagetnya malah teriak, sehingga semua orang bisa mendengar suara teriakannya dan mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Miftah buru-buru menutup mulutnya, lalu warga tadi kembali berbisik. Rumah yang tadi Jang Miftah tunjuk itu biasanya sih lokasi rumah Ki Jalu. Tapi sejak warga yang kesal diteror sama Banaspati mau bikin perhitungan sama Ki Jalu, tahu-tahu rumahnya ngilang Jang. Miftah manggut-manggut dan mendengarkan dengan serius lanjutan ucapan warga tersebut. Iya, ini saja yang saya lihat di sana nggak ada apa-apa Jang, cuma rumput ilalang yang tinggi, hampir setinggi dada saya. Saya juga bingung. Berarti dugaanku benar. Ki Jalu sengaja menyembunyikan rumahnya secara gaib untuk menghindari amukan warga. Dasar licik, dasar manusia licik. Habis neror warga pakai Banaspati, malah ngumpet, kata Miftah dalam hatinya. Miftah malah jadi tidak bisa fokus untuk melanjutkan menyimak materi penyuluhan pertanian. Kepalanya kini malah memikirkan perempuan bernama Bu Jamila tadi. Entah kenapa Miftah merasa kasihan sama Bu Jamila. Dia yakin Bu Jamila kalau sampai mau menikah dengan Ki Jalu yang lebih pantas jadi ayahnya, pasti bukanlah atas dorongan keinginannya sendiri. Lalu tiba-tiba kepala Miftah mendadak pusing. Rasa sakit di bagian kepalanya begitu menghebat hingga Miftah terpaksa memijit-mijit dengan tangannya. Saat Miftah sudah bisa menetralisir rasa sakit kepala yang mendadak muncul tadi, dia malah kebingungan karena tahu-tahu sudah berada di tempat lain. Lah, aku di mana ini? Kemana orang-orang tadi yang sedang ngikutin penyuluhan kok nggak ada? Wajar Miftah dilanda kebingungan karena kini dia seperti berada di sebuah tempat yang cukup asing baginya. Sebuah tempat yang belum pernah dia kunjungi atau dia lihat sebelumnya. Saat itu Miftah seperti berada di sebuah ruang tamu sederhana. Dia sendirian berdiri di pojok, memperhatikan 3 orang yang sedang ngobrol di ruang tamu tersebut.
Miftah sama sekali tidak mengenali seorang laki-laki parubaya dan seorang perempuan parubaya yang ada di sana. Akan tetapi yang cukup familiar adalah perempuan yang wajahnya mirip dengan Bu Jamilah muncul dalam versi usia 20 tahun. "Kenapa kamu menolak lamaran dari Jang Hasan, Jamilah? Jang Hasan itu kaya dan orang terpandang loh. Beruntung sekali kamu kalau sampai jadi istrinya," ucap laki-laki yang usianya lebih tua dari perempuan parubaya yang duduk di sampingnya. Jamilah muda hanya tertunduk, lalu menjawab dengan suara pelan. Saya ingin menikah sama Ki Jalu, Abah," jawab Jamilah muda seraya menundukkan kepalanya. Mendengar jawaban Jamilah muda, emosi laki-laki parubaya tersebut yang rupanya adalah ayah kandung jadi terpancing. "Apa? Abah tidak salah dengar, Jamilah. Anak satu-satunya Abah dan Ambu yang cantik dan jadi kembang desa ini malah lebih memilih dukun sialan itu, iya," hardik laki-laki bernama Abah Jaja itu. Jamilah muda tidak menjawab. Dia makin dalam menundukkan wajahnya, tubuhnya mulai gemetar menahan rasa takut. Ya, karena Abah Jaja selama ini adalah tipikal seorang ayah yang lembut dan sangat dekat dengannya. Belum pernah sekalipun Abah Jaja memarahinya. Tapi sepertinya kali ini Jamilah muda dianggap sudah keterlaluan dan tidak berpikir logis ketika mengambil keputusan. Makanya Abah Jaja jadi terpancing emosinya. "Maafkan Jamilah, Abah, Ambu," saut Jamilah dengan suara serak seperti susah payah menahan tangis. Perempuan parubaya yang duduk di samping Abah Jaja adalah Ambu Rahmi. Awalnya Ambu Rahmi hanya ingin jadi penengah atas masalah yang terjadi antara sang suami dengan anak semata wayang mereka. Namun mendengar jawaban Jamilah muda, Ambu Rahmi pun jadi ikut kecewa. Padahal dia sangat berharap Jamilah lah yang nanti akan jadi orang yang mengangkat harkat derajat keluarga mereka. Tentunya dengan kecantikan paripurna dan keindahan fisik yang dimiliki Jamilah muda. Ambu Rahmi ingin sang putri menjadi istri orang penting atau orang kaya. Bukannya malah lebih memilih dukun santet yang terkenal bengis dan kejam, yang lebih pantas jadi ayahnya. "Jamilah, selama ini Ambu tidak pernah memaksa kamu untuk melakukan sesuatu. Ambu selalu memberikan kamu kebebasan untuk memilih sendiri. Tapi kali ini Ambu setuju dengan abahmu. Menikah itu untuk sekali seumur hidup, Jamilah. Tolong pikirkan lagi ya keputusan kamu," pujuk Ambu Rahmi dengan suara lembut. Tangan kanannya mengusap-ngusap rambut panjang sang anak yang tergerai indah itu. Ambu Rahma sangat berharap kalau Jamilah muda mau mengubah keputusan yang sudah dibuatnya itu. Namun sayangnya Ambu Rahma dan sang suami terpaksa harus menelan pil pahit karena Jamilah muda rupanya tetap bersikukuh pada keputusannya semula. "Maafkan Jamilah, Ambu, Abah. Tapi Jamilah hanya ingin menikah dengan Ki Jalu. Mohon Ambu dan Abah merestui rencana pernikahan kami minggu depan," kata Jamilah muda dengan suara pelan. "Dasar kamu anak durhaka. Keluar kamu sekarang juga dari rumah ini. Abah tidak sudi punya anak perempuan pembangkang seperti kamu. Keluar!" bentak Abah Jaja yang langsung berdiri tegak lalu memberi isyarat dengan tangannya menunjuk ke arah pintu agar Jamilah muda segera keluar dari rumahnya saat itu juga. Kali ini dia memang sudah tidak bisa lagi mengendalikan kemarahannya. Ya, orang tua mana yang tidak kecewa kalau sang putri lebih memilih pinangan dukun santet daripada orang terpandang yang jelas-jelas bisa menjamin masa depannya. Jamilah muda tidak beringsut sedikit pun dari tempat duduknya. Dia malah mulai menangis memohon-mohon agar sang ayah jangan mengusirnya. Ambu Rahmi ikut menangis melihat Abah Jaja menarik paksa tangan Jamilah muda, lalu menyeretnya dengan kasar agar keluar dari rumah. "Ambu, tolong Jamilah, Ambu," rengek Jamilah muda dengan air mata yang kini sudah mulai deras, membasahi kedua pipi mulusnya. Ambu Rahmi mencoba membujuk Jamilah muda. "Minta maaf sama abahmu, nak. Bilang kalau kamu mau nurut sama Abah dan Ambu ya," bujuk Ambu Rahmi pada Jamilah muda. Akan tetapi sepertinya usaha Ambu Rahmi sia-sia saja. Jamilah muda bukannya minta maaf pada sang ayah, tapi malah hanya diam sambil terus menangis, merengek memohon-mohon pertolongan dari sang ibu. "Ambu, tolong, sakit," rengek Jamilah muda ketika
tepat berada di depan pintu, Aba Jaja mendorong tubuhnya hingga jatuh dan tanpa rasa kasihan sedikit pun, Aba Jaja hendak melayangkan tangan kanannya ke pipi kiri sang putri. Tepat sesaat sebelum tangan kanan Aba Jaja mau menampar pipi kiri Jamila muda, tiba-tiba muncullah desiran angin yang cukup kencang, entah dari mana asalnya. Disusul kemunculan sosok tinggi besar berbulu hitam lebat dengan matanya yang merah menyala, menggeram marah ke arah Aba Jaja. Ya, dia adalah Gandarwa Wiyasa, sosok Raja Genderuwo dari hutan Sancang yang jadi kaki tangan Ki Jalu. Wajah Aba Jaja dan Ambu Rahmi berubah pucat melihat kehadiran sosok monyet besar yang menyeramkan itu. Aba Jaja menarik kembali tangan kanannya dan mundur 2 langkah untuk menghindari agar jangan berada terlalu dekat sosok Gandarwa Wiyasa. Sedangkan Jamila muda yang ikut ketakutan melihat sosok Raja Genderuwo tersebut langsung jatuh pingsan. Kurang ajar maneh, berani-beraninya mau menampar dan menyakiti calon istri tuanku Ki Jalu. Rasakan ini, bentak Gandarwa Wiyasa yang hanya dalam sekejap mata sebelah tangannya tahu-tahu sudah mencekik leher Aba Jaja. Kemudian tubuh Aba Jaja diangkat ke atas setinggi mungkin, lalu dibantingkan ke tanah hanya dengan sekali hentakan, hingga menimbulkan suara berdebum yang cukup keras. Brak! Disusul suara krak. Ketika tubuh kurus milik Aba Jaja itu terbanting ke tanah, ya, itu adalah suara patahan tulang punggung Aba Jaja. Aba Jaja hanya bisa meringis kesakitan, namun tidak kuasa lagi mengeluarkan suara. Dia hanya bisa megap-megap seperti orang yang hendak sakaratul maut. Ambu Rahmi yang melihat kondisi sang suami yang sangat mengenaskan itu, spontan berteriak histeris sambil mencoba berlari menuju ke tubuh suaminya yang sudah tidak mampu lagi bergerak akibat banyaknya tulang tubuhnya yang patah. Abah! Tapi Ambu Rahmi hanya sempat meneriaki kata itu. Dia sudah tidak bisa lagi mengeluarkan kata-kata lain karena kalah cepat oleh gerakan Gandarwa Wiyasa. Ya, sosok Raja Genderuwo yang terkenal bengis itu tahu-tahu sudah mengangkat kaki kanannya lalu menginjak tubuh ringkih Ambu Rahmi. Kemudian sengaja menekannya sampai ke bawah hingga kembali terdengar suara tulang-tulang yang berderak patah seperti tadi. Tidak lama kemudian Ambu Rahmi juga sama seperti suaminya, hanya bisa megap-megap dengan mulut terbuka dan tubuh terkulai lemah seperti tidak bertulang. Itu balasan untuk manusia tolol yang berani menentang tuanku Ki Jalu, kata Gandarwa Wiyasa seraya membopong kedua tubuh tidak berdaya Aba Jaja dan Ambu Rahmi lalu menghilang di balik kegelapan. Miftah yang dari tadi menyaksikan peristiwa mengerikan sekaligus sadis tersebut terus berteriak-teriak, tapi anehnya semua orang yang dilihatnya termasuk sosok Gandarwa Wiyasa seperti tidak melihat kehadirannya. Kini Miftah baru sadar kalau kejadian barusan yang dia lihat adalah kejadian masa lampau dari Bu Jamila 10 tahun yang lalu. Sebagai seorang indigo yang mulai terasa kemampuannya, Miftah memang jadi bisa melihat masa lalu dan masa depan. Meski semua itu sungguh tidak gampang karena sebelumnya akan dibarengi oleh hantaman rasa sakit kepala yang sangat menyiksanya. Tiba-tiba rasa sakit di kepalanya kembali menyerang, hingga Miftah hanya bisa melaluinya dengan berkali-kali mengucapkan istighfar. Lalu tubuhnya pun ambruk. Ya, Miftah pun pingsan di tempat. Dia kini sudah kembali berada di tempat penyuluhan pertanian dan dikerubungi banyak orang. Namun aneh dalam pingsannya itu, Miftah samar-samar seperti melihat ada sosok seorang nenek-nenek tua yang sekujur tubuhnya ditutupi kembang kantil. Nenek-nenek tua tersebut terlihat melotot marah kepadanya, seraya mengancam Miftah. Kau bocah ingusan, awas, jangan coba-coba ikut campur dalam urusan ini, kecuali kalau kau sudah bosan hidup, bentak sosok nenek tua itu. Miftah yang saat itu seperti berada di antara dua alam yang berbeda, hanya bisa menatap sayu ke arah kerumunan orang-orang yang berusaha menyadarkannya. Kedua mata Miftah malah kembali terpejam, lalu dia pun kembali terlempar pada masa 10 tahun yang lalu pasca Bu Jamila menikah dengan Ki Jalu. Kembali ke peristiwa 10 tahun ke belakang. Di sebuah ruangan yang minim pencahayaan yang merupakan kamar ritualnya, Ki Jalu tersenyum penuh kemenangan. Pelet kembang kantil milik Nyai Sekar Kantil memang tidak ada duanya. Aing bisa dengan mudah mendapatkan perempuan manapun. Ki Jalu tertawa puas hingga suara tawanya menggema di sekitar kamar khusus ritual tersebut.
Ki Jalu yang licik memang memakai cara licik untuk bersaing dengan para pria yang sudah lebih dulu meminang Bu Jamila. Dia panggil Nyai Sekar Kantil, salah satu jin perewangannya, untuk mengirimkan pelet dari jarak jauh yang ditunjukkan kepada Jamila muda yang sedang beristirahat malam itu di kamarnya. Ya, malam itu Jamila muda sedang tertidur pulas, sedangkan Aba Jaja dan Ambu Rahmi juga sudah lebih dulu beristirahat karena lelah seharian mengurus kebun milik mereka. Saat terbuai di alam mimpi, tiba-tiba Jamila muda terasa sangat ketakutan. Ketika pundaknya mendadak terasa berat dan panas, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya lewat pundaknya. Disusul oleh kemunculan sosok nenek-nenek tua yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh kembang kantil. Sosok nenek tua itu tersenyum menyeringai ke arahnya, lalu melemparkan sekuntum kembang kantil ke arah kening Jamila muda. Ajaib, kembang kantil yang dilemparkan dengan pelan itu tiba-tiba berubah melesat seperti sebuah jarum yang ujungnya runcing. Kemudian dalam sekejap mata kembang kantil tersebut masuk ke dalam kening Jamila muda, berputar-putar sebentar seperti gasing lalu menghilang. Sontak tubuh Jamila muda tiba-tiba mengejang, namun tidak berlangsung lama. Setelah itu sosok nenek tua itu melemparkan sebuah tali yang terbuat dari anyaman kembang kantil yang disusun sedemikian rupa hingga menyerupai tali yang sangat panjang. Mulutnya pun komat-kamit membacakan mantra, dan tiba-tiba saja tali panjang yang terbuat dari anyaman kembang kantil tersebut tahu-tahu sudah melilit sekujur tubuh Jamila muda. Mulai saat ini, kau hanya boleh patuh pada Ki Jalu suamimu dan satu-satunya orang yang harus kau patuhi dan pantang kau tentang kehendaknya. Aku Nyai Sekar Kantil mulai sekarang akan selalu mengikutimu kemanapun kau pergi. Nyai Sekar Kantil sebelum akhirnya menjatuhkan tubuhnya ke atas tubuh Jamila muda. Kejadian aneh pun kembali terjadi. Tubuh Nyai Sekar Kantil perlahan seperti ikut menyatu dengan tubuh Jamila muda. Ki Jalu menyaksikan semua kejadian itu lewat kendi ajaib berisi air miliknya, yang biasa dia jadikan sarana untuk melihat sesuatu atau sebuah peristiwa yang berada di luar kendalinya. Tawa puas dari Ki Jalu kembali bergema. Terima kasih Nyai, kau memang tidak pernah mengecewakan Aing, tandas Ki Jalu. Kembali tubuh Miftah berputar-putar di sebuah lorong waktu yang tidak terlihat, seperti terlempar ke masa sekarang. Kini tubuhnya sudah berada di atas kasur miliknya. Bagaimana sekarang kondisinya, Den? Tampak Raden Jayaraga sedang menungguinya di samping ranjang. Kepala saya pusing banget, Raden. Nggak nyangka bisa melihat masa lalu seseorang itu ternyata cukup menguras energi saya, ucap Miftah seraya mencoba bangun, lalu memijit-mijit kembali kepalanya dengan tangannya. Sabar Den, itu adalah bagian dari tanggung jawab yang harus Den Miftah pikul sebagai seorang indigo. Sekarang Den Miftah sudah tahu kan siapa yang harus dibantu? Tanya Raden Jayaraga. Iya Raden, kalau berdasarkan petunjuk yang saya dapat lewat penglihatan masa 10 tahun lalu, sepertinya Bu Jamila yang harus saya bantu, saut Miftah. Betul sekali, kasihan Bu Jamila itu. Dia selama 10 tahun harus kehilangan 10 orang bayi yang dikandungnya sendiri, Den. Tapi dia tidak bisa berontak, apalagi melawan Ki Jalu karena masih dalam pengaruh kuat pelet kembang kantil, kata Raden Jayaraga mencoba memberikan gambaran kondisi Bu Jamila kepada Miftah. Baik Raden, insya Allah saya akan coba bantu Bu Jamila semampu saya. Sekarang saya mau mandi dulu. Air mandinya mau saya campurkan dengan garam kasar, lalu dibacakan surat-surat seperti yang Raden sarankan tadi, tutur Miftah seraya mulai beringsut dari tempat tidurnya. Kemudian Miftah langsung menyambar handuk yang tergantung di balik pintu kamarnya. Sementara itu warga geger karena semalam mereka mengaku rumah mereka diketok-ketok oleh sosok pocong yang wajahnya mirip mendiang Egi. Berita ini juga terdengar oleh Pak Gopar. Akhirnya Pak Gopar dan warga sepakat untuk mengadakan ronda malam secara bergantian. Akan tetapi mereka masih kebingungan mencari jalan keluar seandainya ketika ronda malam, bagaimana kalau sosok pocong Egi tiba-tiba saja muncul. Karena tidak semua warga punya nyali pemberani melawan makhluk tidak kasat mata seperti Miftah. Akhirnya Pak Gopar minta bantuan kepada Miftah untuk mengatasi hal ini. Miftah tentu saja tidak keberatan. Malam itu Miftah mengajak warga untuk beramai-ramai mendatangi makam Egi yang sudah 3 hari tidak ada yang datang untuk menyekar ke sana.
Pak Gopar dan warga pun setuju untuk membongkar kembali makam Egi untuk memeriksa tali pocongnya. Dugaan Miftah pun tidak meleset. Ternyata benar, ada orang yang sengaja diam-diam membongkar makam mendiang Egi, lalu mengikat tali pocongnya agar arwah Egi gentayangan meneror warga. Singkat cerita, Miftah dibantu warga pun kembali membuka tali pocong mendiang Egi. Tidak lupa mereka semua dipandu Pak Ustadz kembali mendoakan mendiang Egi agar bisa beristirahat di tempat peristirahatannya yang terakhir dengan tenang, dengan sama-sama mengaji Yasin. Miftah tiba-tiba dapat bisikan dari Raden Jayaraga kalau di Kijalu sepertinya malam ini akan kembali mengutus Bu Jamila untuk kembali membuka tali pocong mendiang Egi. Ini kesempatanmu juga, Den, buat membantu Bu Jamila dari belenggu pelet kembang kantil, karena kamu tidak perlu susah payah mencari Bu Jamila ke rumahnya, bisik Raden Jayaraga. Miftah mengangguk. Ketika Pak Gopar, Pak Ustadz, dan warga sudah pada pulang ke rumah masing-masing, Miftah malah memilih bersembunyi di balik pohon waru yang dahannya cukup tinggi dan rindang. Miftah tidak memperdulikan kehadiran sosok kuntilanak merah yang sedang asik uncang-uncang kaki di salah satu dahan pohon waru sambil cekikikan. Diam, jangan berisik, tegur Miftah yang merasa terganggu oleh suara tawa cekikikan sang kuntilanak merah. Namun bukannya menghentikan tawa cekikikannya, kuntilanak merah tersebut malah makin menjadi-jadi ingin mengganggu Miftah. Dia sengaja bolak-balik terbang di hadapan Miftah. Miftah yang mulai kesal segera mengambil sabuk yang ada di pinggangnya. Dia acung-acungkan sabuk tersebut di depan kuntilanak merah itu. Sang kuntilanak merah itu spontan menghentikan tawa cekikikannya. Wajahnya yang pucat pasi makin terlihat pucat setelah ia melihat sabuk yang dipegang oleh Miftah. Lalu sosoknya pun langsung kabur dengan terbang menjauhi Miftah. Miftah tersenyum sinis. Dasar kunti iseng, ganggu saja, sungut Miftah, lalu kembali ke tempat persembunyiannya. Ternyata tebakan Raden Jayaraga tidak meleset. Tidak lama kemudian muncul Bu Jamila yang celingukan ke kiri dan ke kanan, sampai akhirnya langkahnya terhenti tepat di depan makam mendiang Egi. Miftah langsung keluar dari tempat persembunyiannya hingga mengagetkan Bu Jamila. Wajah Bu Jamila berubah pucat, tapi hal itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba dari dalam tubuh Bu Jamila keluar sosok nenek-nenek yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh kembang kantil. Ya, dia adalah sosok Nyai Sekar Kantil yang sangat murka karena Miftah ikut campur dalam urusannya. Sementara tubuh Bu Jamila mendadak diam, tidak bergerak seperti patung. Hanya sepasang mata indahnya saja yang terus bergerak-gerak, menandakan kalau Bu Jamila masih hidup. Ya, itu karena 10 tahun raga Bu Jamila sudah dirasuki dan juga dipinjam oleh sosok Nyai Sekar Kantil sebagai rumah keduanya. Kau anak ingusan, bukankah aku sudah memberimu peringatan agar jangan ikut campur? Apa kau sudah bosan hidup, bentaknya dengan sorot mata galak. Miftah mencoba tetap tenang menghadapi kata-kata kasar yang keluar dari sosok nenek-nenek peliharaan Kijalu itu. Dalam hatinya Miftah terus bersikir meminta pertolongan dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Harusnya saya yang nanya sama kamu, Nenek Bau Kembang. Ngapain nenek tega masukin pelet kembang kantil ke dalam tubuh Bu Jamila? Miftah balik bertanya sambil memasang wajah mengejek. Nyai Sekar Kantil sepertinya ikut terpancing oleh ejekan Miftah. Dia kembali membentak remaja berwajah oriental yang sedang berhadapan dengannya itu. Bocah kurang ajar. Apa orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun agar lebih hormat pada orang yang lebih tua? Bentak sosok Nyai Sekar Kantil kali ini disusul dengan sebuah serangan mendadak ke arah kedua mata Miftah. Sosok Nyai Sekar Kantil yang rupanya punya sifat seperti Kijalu, yaitu suka licik saat bertarung, langsung mencabut 2 kuntum kembang kantil dari tubuhnya, lalu melemparnya dengan memakai tenaga dalam. Kedua bunga kantil tersebut meluncur lurus hendak mengincar kedua mata Miftah. Konon siapapun yang terkena tancapan kembang kantil tersebut, maka kedua matanya akan buta selamanya. Tapi Miftah yang mulai sedikit bisa membaca arah gerakan lawan, dengan sigap berhasil menangkap kedua bunga kantil tersebut, menjepitnya memakai tangan kanannya. Karena tangan kirinya kini masih memegang sabuk keramat senjata andalannya. Nenek peot yang nggak kebeli baju, ini saya balikin lagi bunga bau kuburanmu ini, tangkap, kata Miftah sambil mengedipkan sebelah matanya dengan nakal ke arah sosok Nyai Sekar Kantil. Tentu saja hal ini makin membuatnya semakin emosi. Dasar anak setan,
Di luar dugaan, sosok Nyai Sekar Kantil tiba-tiba memutar tubuhnya seperti gasing. Lalu bunga-bunga kantil pun satu persatu mulai terlempar dari tubuhnya dan seperti ada yang menggerakkannya menuju satu titik, yaitu tubuh Miftah. Miftah yang belum punya kesempatan untuk menghindar, kakinya sempat terkena serangan salah satu bunga khas kuburan tersebut. Dan akibatnya fatal, kaki Miftah jadi melepuh seperti borok. Rasanya sangat gatal hingga Miftah mau tidak mau menggaruknya. Akan tetapi semakin digaruk, luka yang pada awalnya kecil itu malah jadi membesar dan melebar kemana-mana. Miftah kelimpungan karena tidak bisa fokus untuk bertarung, karena rasa gatal yang ditimbulkan begitu mengganggu konsentrasinya. Bunga nenek peot ini rupanya mengandung racun yang memberi efek gatal. Sialan, sungut Miftah sambil terus menggaruk hingga kakinya itu mengeluarkan darah. Sosok Nyai Sekar Kantil tertawa terbahak-bahak, memamerkan barisan giginya yang berwarna hitam seperti arang. Jangan pernah kau mimpi bisa mengalahkan aku, bocah. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Suara gelak tawa sosok nenek tua itu kembali memecah kesunyian malam. Lalu dia kembali hendak melancarkan serangan berikutnya, kali ini dengan melayang terbang, hendak mengincar ubun-ubun Miftah. Ya, rupanya Nyai Sekar Kantil diperintahkan oleh Ki Jalu untuk mencoba mengambil paksa sukma Miftah. Hal yang pernah gagal dilakukan oleh Ki Jalu pada pertarungan sebelumnya ketika menghadapi pemuda indigo berwajah oriental itu. Konsentrasi Miftah benar-benar terpecah. Dia merasa sangat tersiksa oleh rasa gatal yang kini dari kaki mulai menjalar ke pahanya, hingga Miftah tanpa sadar malah menjatuhkan sabuk keramat yang tadi dipegang tangan kanannya. Ya Allah, ampuni hamba yang tadi sempat bicara angkuh. Tolong ampuni hamba, batinnya dalam hati. Tepat sepersekian detik ketika tangan Nyai Sekar Kantil yang sudah berubah jadi kuku-kuku yang sangat panjang dan tajam itu hendak mendekat ke ubun-ubun kepala Miftah. Tiba-tiba, sat, pegikan kesakitan keluar dari mulut Nyai Sekar Kantil saat kedua tangannya terpotong dan mengucurkan darah kental berwarna kehijauan. Pegi kesakitan terus keluar dari mulutnya hingga sosok Nyai Sekar terpaksa menarik kembali kedua tangannya yang kini telah terpotong itu. Miftah juga ikut kaget karena tiba-tiba saja sabuk keramat miliknya yang tadi sempat tanpa sengaja jatuh ke tanah mendadak berdiri seperti ada tangan tidak terlihat yang menggerakkannya. Lalu sabuk keramat tersebut melayang jauh melesat ke atas, di mana kedua tangan sosok Nyai Sekar Kantil sudah berada tepat di depan ubun-ubun Miftah. Tidak sampai di situ, sabuk keramat tersebut juga kembali mengamuk dengan berputar-putar di udara. Kemudian secara bertubi-tubi melecut tubuh Nyai Sekar Kantil hingga sekujur tubuhnya dipenuhi luka menganga. Ampun, ampun, Terdengar lolongan kesakitan yang menggigitkan bulu roma dari mulut Nyai Sekar Kantil. Disusul tubuhnya yang tiba-tiba saja menciut, lalu berubah jadi debu halus yang dengan mudahnya diterbangkan angin. Miftah tersenyum lega karena kini rasa gatal di kaki dan pahanya tiba-tiba saja menghilang. Hal yang di luar dugaan pun terjadi pada tubuh Bu Jamila. Mendadak tubuh Bu Jamila mengejang seperti habis tersengat listrik tegangan tinggi, lalu ambruk. Tidak lama kemudian dari tubuh Bu Jamila berhamburan puluhan kembang kantil yang sudah layu. Kembang-kembang tersebut terbang melayang ke atas, kemudian dak, mengeluarkan suara seperti sebuah ledakan. Sebelum akhirnya musnah berubah jadi butiran debu, persis seperti apa yang sudah menimpa tubuh sosok Nyai Sekar Kantil tadi. Miftah tiba-tiba ingat kalau dia pernah mendapat penglihatan kalau 10 tahun lalu Nyai Sekar Kantil sempat memasukkan sekuntum kembang kantil ke dalam kening Bu Jamila. Miftah pun membaca basmalah lalu mengarahkan ujung telunjuk kanannya ke arah kening Bu Jamila. Tidak lama kemudian perlahan namun pasti kembang kantil terakhir yang ditanam di kening Bu Jamila pun berhasil dikeluarkan Miftah. Alhamdulillah, ucap Miftah yang kini merasa lega sudah berhasil membebaskan Bu Jamila dari belenggu pelet kembang kantil yang sudah membelenggunya selama 10 tahun. Miftah perlahan membangunkan Bu Jamila. Sesaat setelah siuman, Bu Jamila terlihat seperti orang linglung. Saya di mana, Jang? Kenapa saya ada di sini? Mana Abah dan ambu saya? Tanya Bu Jamila. Sungguh jahat efek pelet kembang kantil dari Ki Jalu ini. Terakhir peletnya dimasukkan ke dalam tubuh Bu Jamila 10 tahun yang lalu, saat dia dan kedua orang tuanya masih hidup. Dan selama 10 tahun ini, Bu Jamila seperti sudah dicuci otaknya,
hingga sama sekali tidak bisa mengingat apapun yang sudah menimpanya. Tenang Bu, Ibu sekarang aman bersama saya. Mari, saya ajak Ibu ke rumah Pak Gopar. Nanti untuk sementara waktu biar Bu Jamila tinggal di sana dulu ya, bujuk Miftah. Masih seperti orang yang linglung, Bu Jamila hanya mengangguk, kemudian berjalan beriringan bersama Miftah menuju rumah Pak Gopar. Sementara itu tidak lama setelah sosok Nyai Sekar Kantil tewas dengan tubuh berubah jadi debu, Ki Jalu yang memantau anak buahnya itu dari jauh pun langsung ikut terpental hingga tubuhnya membentur tembok. Pak! Suara umpatan pun keluar dari mulut Ki Jalu saat punggungnya terasa sakit menghantam tembok. Dasar bocah ingusan bawa sial, kali ini Maneh malah membebaskan istri Aing dari pengaruh pelet kembang kantil. Aing tidak akan tinggal diam. Awas, sekarang juga Aing akan membuat perhitungan yang terakhir dengan Maneh, umpat Ki Jalu. Kali ini Ki Jalu benar-benar sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya yang sudah diubun-ubun, karena beberapa cara yang dilakukan untuk bisa melemahkan Miftah malah kembali berakhir dengan kegagalan. Ki Jalu segera mengambil pecut pemberian junjungannya Turangga yang tadi sudah dia mandikan dengan kembang 7 rupa dan juga dibalur darah ayam cemani. Lalu dia pun melangkah keluar dari kamar ritual menuju tempat Miftah tinggal dengan rekan-rekan mahasiswa KKN-nya. Singkat cerita, sehabis membebaskan Bu Jamila dari belenggu pelet kembang kantil milik Nyai Sekar Kantil atas perintah Ki Jalu, Bu Jamila langsung berubah drastis menjadi seperti orang linglung dan hilang sebagian ingatannya. Bu Jamila hanya hilang sebagian ingatannya, bukan berarti gila. Karena ketika diajak ngobrol oleh Miftah, Bu Jamila masih bisa menjawab dengan baik. Bahkan hal pertama yang ditanyakan Bu Jamila kepada Miftah setelah bebas dari pelet bunga kantil adalah keberadaan Ambu Rahma dan Aba Jaja, kedua orang tuanya. Hal itu wajar terjadi karena pelet bunga kantil yang termasuk salah satu pelet tingkat tinggi di antara jenis pelet sejenis sudah hampir 10 tahun membelenggu dan menyatu dengannya. Bahkan sosok jin jahat pemilik pelet yaitu Nyai Sekar Kantil ikut masuk ke dalam tubuh Bu Jamila, bahkan ikut serta mengendalikan tubuh dan pikirannya. Bu Jamila juga sama sekali tidak tahu kalau kedua orang tuanya juga sudah tewas mengenaskan 10 tahun lalu, sehari sebelum pernikahannya dengan Ki Jalu. Kedua orang tuanya itu dibunuh secara brutal dengan kondisi tubuh remuk dan tulang patah akibat dibanting dan diinjak oleh kaki Gandarwa Wiyasa yang diperintahkan oleh Ki Jalu. Dan kepala mereka dipajang Ki Jalu di depan rumahnya dengan posisi terbalik. Sedangkan kaki mereka yang sudah patah akibat dibuat remuk oleh Gandarwa Wiyasa dijadikan sebagai pijakan tangga ketika hendak memasuki rumah Ki Jalu. Akan tetapi hal itu tidak bisa dilihat oleh manusia biasa yang hanya melihat seperti tangga biasa yang terbuat dari kayu, bukan dari 4 pasang kaki manusia dewasa. Ki Jalu tidak suka bila ada orang yang berani menentang keinginannya. Ki Jalu ingin menikah dengan Jamila muda yang usianya terpaut 30 tahun lebih muda darinya, dengan maksud agar gadis itu bisa memberinya banyak keturunan. Meski dalam hal ini setiap kali sang istri hamil di usia kandungan 4 bulan, pasti selalu raib diambil paksa Turangga, raja jin sembahan Ki Jalu. Bayinya diambil secara gaib dalam mimpi, lalu dimakan mentah-mentah oleh Turangga sebagai imbalan atas semua kesakitan dan ilmu kanuragan yang didapat Ki Jalu darinya. Itu sebabnya meski sudah berumah tangga selama 10 tahun dan sempat 10 kali hamil, Bu Jamila tidak pernah merasakan bagaimana memiliki anak. Meski hati kecilnya ingin sekali merasakan nikmatnya menjadi seorang ibu. Akan tetapi, Bu Jamila tidak pernah berani menentang, apalagi melawan kehendak dan perintah sang suami. Bahkan ketika Bu Jamila disuruh Ki Jalu waktu tengah malam ke pemakaman untuk membongkar lalu mengambil tali pocong mendiang Egi pun, dia tidak kuasa untuk menolak. Sampai akhirnya, Tuhan mengirimkan pertolongan lewat remaja KKN bernama Miftah yang mampu membebaskannya dari cengkraman jahat suaminya sendiri yang ternyata berhati iblis. Sementara itu kondisi Gandarwa Wiyasa sudah berangsur sembuh. Semua kekuatannya juga sudah pulih berkat dirawat dan diberi ramuan obat hasil racikan Dewi Arum. Selain itu Dewi Arum jugalah yang sudah memberinya tempat tinggal, karena Gandarwa Wiyasa belum berani kembali ke hutan Sancang. Dia takut nanti akan dapat hukuman berat dari Ki Jalu yang tidak pernah mentolerir kegagalannya. Jadi kamu benar-benar tidak mau kembali ke hutan Sancang, Gandarwa Wiyasa? Tanya Dewi Arum setengah menyelidik.
Gandarwa Vyasa yang bertubuh tinggi besar itu ikut duduk di samping malaikat penyelamatnya itu. Saya tidak berani kembali lagi ke sana, Dewi Arum. Sebuah hukuman berat sudah pasti akan menanti saya, jawab Gandarwa Vyasa lirih. Akhir-akhir ini Gandarwa Vyasa kenapa hidupnya terasa begitu berat untuk dijalani. Bertubi-tubi cobaan menghadangnya. Belum lama dia merasakan kebahagiaan bersama sang kekasih Wewe Gombel, tapi sang pujana hati malah tewas mengenaskan di tangan Miftah. Lalu ketika dia mencoba membalaskan dendam atas perintah Ki Jalu sang junjungannya, malah mengalami kekalahan telak. Bahkan sekujur tubuh penuh luka menganga yang awalnya dia pikir akan sukar disembuhkan. Kini setelah semua luka di tubuhnya berangsur sembuh dan ilmu kanuraganya kembali pulih, dia malah tidak berani kembali ke singgasananya di hutan Sancang. Meskipun dia bersembunyi suatu saat nanti, dia yakin pasti akan ketahuan Ki Jalu yang akan tetap memberinya hukuman berat. Satu-satunya pilihan terbaik ialah dengan menjadi abdi Dewi Arum. Meski Gandarwa Vyasa sendiri juga belum yakin apa Dewi Arum punya kesaktian sehebat Ki Jalu. Semua beban di kepalanya itu sungguh membuat Raja Genderuwo dari hutan Sancang itu gelisah. Dewi Arum yang seperti biasa membaca isi kepala Gandarwa tiba-tiba berkata dengan nada sinis, "Sepertinya kamu meragukan kesaktianku, Gandarwa Vyasa. Kamu pikir hanya Ki Jalu si tua bangka sialan itu saja satu-satunya orang yang paling sakti di tanah Pasundan ini?" "Hah? Kamu salah, Gandarwa Vyasa," kata Dewi Arum dengan nada bicara tinggi. Tanda dia tidak terima kesaktian dan ilmu kanuraganya diremehkan oleh bekas anak buah Ki Jalu tersebut. Gandarwa Vyasa yang menyadari kebodohannya tidak mau sang Dewi penyelamat hidupnya menjadi murka. Dia buru-buru bersimpuh di hadapan Dewi Arum sambil meminta maaf. "Maafkan saya, Dewi Arum. Kalau tadi pikiran saya sudah lancang meragukan kesaktian Dewi, saya mohon ampun. Saya akui saya salah. Silakan Dewi Arum menghukum saya yang tidak tahu membalas budi ini," sahut Gandarwa Vyasa seraya menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dewi Arum hanya tersenyum tipis. "Kamu pikir saya ini Ki Jalu yang dengan seenaknya suka menghukum abdinya yang berbuat salah? Kamu lagi-lagi salah, Gandarwa Vyasa. Bangkitlah, jangan bersimpuh seperti itu." Tandas Dewi Arum seraya memberi kode dengan mengangkat tangan kanannya agar sang Raja Genderuwo tidak lagi bersimpuh di hadapannya. "Baik Dewi Arum, terima kasih," kembali Gandarwa Vyasa menyaut masih dengan menundukkan wajah, tidak berani menatap ke arah wajah cantik Dewi Arum. "Aku bukanlah orang yang gila kekuasaan dan gila hormat seperti Ki Jalu. Aku juga tidak akan minta imbalan apa-apa atas jasaku yang sudah menyembuhkan semua luka di tubuhmu. Pergilah kemanapun kau suka." Imbu Dewi Arum masih dengan senyum manis yang terukir di bibir tipisnya. "Kalau Dewi Arum tidak keberatan, apa saya boleh ikut kemanapun Anda pergi? Saya hanya ingin membalas semua kebaikan Dewi Arum dengan mencoba berbakti, meski saya tahu tidak punya kesaktian sehebat Anda," sahut Gandarwa Vyasa yang berbicara dengan nada pelan, seakan merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Dewi Arum. Ya, entah kenapa Gandarwa Vyasa yang terkenal bengis, ganas, dan tidak punya rasa belas kasihan itu kini mendadak berubah jadi sosok yang mau merendahkan dirinya di hadapan sosok wanita muda yang sebenarnya masih sangat misterius itu. Gandarwa Vyasa tidak tahu kalau di balik penampilan Dewi Arum yang masih cantik dengan tubuh singset seperti gadis berusia 20 tahun itu, sebenarnya dia adalah seorang perempuan parubaya berusia lebih dari 100 tahun. Akan tetapi karena Dewi Arum adalah wanita jelmaan ular yang sering berganti kulit untuk beregenerasi, hal itulah yang membuat Dewi Arum terlihat awet muda dibanding wanita seusianya. Bahkan kulitnya begitu halus mulus seperti porselin, membuat siapapun pasti akan memuji keindahan fisik yang dimilikinya itu. "Kalau aku minta bantuan kamu untuk balas dendam pada Ki Jalu bagaimana?" Tiba-tiba Dewi Arum mengajukan pertanyaan itu pada Gandarwa Vyasa. Tentu saja pertanyaan itu sama sekali di luar perkiraan sang Raja Genderuwo. "Apa?" Gandarwa Vyasa tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. "Kenapa? Apa kamu takut pada Ki Jalu?" tanya Dewi Arum sambil menatap langsung ke dalam manik mata Gandarwa Vyasa yang masih duduk bersimpuh di hadapannya. Bukan begitu Dewi, tapi saya masih kalah sakti dari tuanku Ki Jalu," sangga Gandarwa Vyasa sambil mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi.
Dewi Arum tertawa terkekeh dan seketika tubuhnya langsung berubah jadi sosok ular berwarna hijau, lalu perlahan merayap mendekati Gandarwa Wiyasa sambil berdesis. Lidahnya yang bercabang dua tampak keluar dari mulutnya. Aku ada perhitungan sedikit dengan laki-laki culas yang kau sebut junjunganmu itu, Gandarwa, kata Dewi Arum masih dengan wujud penampakan sosok ular. Untuk beberapa saat Dewi Arum dengan mata berwarna hijau khas ularnya menatap lurus ke depan seperti sedang mengingat sesuatu. Ya, sesuatu yang pernah terjadi di masa lalunya 30 tahun yang lalu. Dewi Arum sebenarnya adalah salah satu guru yang memberi kesaktian ilmu pelicin tubuh pada Ki Jalu. Dulu sekitar 30 tahun lalu, Ki Jalu muda berguru padanya dan begitu patuh akan semua perintahnya. Bagi Ki Jalu muda, yang penting dia bisa menguasai berbagai ilmu kesaktian dari Dewi Arum. Tidak peduli sesulit apapun caranya, akan dilakukan Ki Jalu muda. Hal itulah yang membuat Dewi Arum begitu menyayangi dan menganak emaskan Ki Jalu muda dibanding dua muridnya yang lain, yaitu Ki Seno dan Ki Atmo, yang sudah lebih dulu berguru ke Dewi Arum. Akan tetapi Ki Jalu muda tidak peduli meski tahu dia dibenci oleh dua orang rekan seperguruannya itu. Bagi Ki Jalu muda yang penting dia tetap dianak emaskan oleh Dewi Arum. Bahkan apapun yang diminta Dewi Arum tidak pernah dibantah oleh Ki Jalu muda. Yang penting bisa membuat sang guru senang dan mau menurunkan seluruh ilmu kesaktian padanya. Ya, karena Ki Jalu muda kala itu sangat berambisi untuk menjadi orang yang paling sakti di tanah Pasundan. Bahkan ketika Dewi Arum diam-diam terpikat pada ketampanan dan tubuh gagah perkasa Ki Jalu muda, Ki Jalu muda justru menyambut baik ajakan Dewi Arum untuk bercumbu layaknya pasangan suami istri yang baru menikmati bulan madu. Sampai akhirnya Dewi Arum yang merasa ketagihan untuk bercinta dengan Ki Jalu muda meminta imbalan bercinta sebagai syarat diturunkannya semua ilmu kesaktian miliknya. Di saat Ki Atmo dan Ki Seno harus melakukan berbagai ritual yang menguras energi dan fisik seperti puasa muti, puasa pati geni, melakukan tirakat dan lain-lain untuk mendapatkan ilmu dari Dewi Arum, Ki Jalu muda tidak perlu melakukan semua itu. Dia cukup hanya harus memuaskan nafsu syahwat sang guru di atas ranjang. Bahkan kini Dewi Arum yang benar-benar sudah jatuh hati pada Ki Jalu muda menganggap sang murid adalah kekasihnya. Ki Jalu muda pun berjanji akan menikahi Dewi Arum hingga membuat hati Dewi Arum makin berbunga-bunga. Dewi Arum pun sudah kehilangan akal sehatnya. Sampai suatu kali Ki Atmo dan Ki Seno tanpa sengaja memergoki guru dan murid itu sedang memadu kasih di padepokan tempat mereka biasa berguru. Ki Atmo dan Ki Seno yang menganggap yang gurunya mereka lakukan dengan muridnya itu kurang terpuji dan memberi contoh yang tidak baik, lebih memilih mengundurkan diri sebagai murid Dewi Arum. Tapi sebelumnya mereka sempat mengingatkan Dewi Arum agar berhati-hati. Kami berdua pamit guru. Mungkin kami berdua hanya cukup sampai di sini berguru pada Anda. Kami tidak iri pada Jalu yang Anda anak emaskan. Justru kami khawatir dia punya maksud terselubung pada Anda. Betul, sebaiknya Anda berhati-hati, jangan terlalu percaya sebelum Anda menyesal guru, tambah Ki Seno. Akan tetapi Dewi Arum yang sudah dibutakan oleh rasa cintanya yang begitu besar pada Ki Jalu muda malah mendelik dan berbalik menatap marah ke arah Ki Seno dan Ki Atmo. Apa maksud ucapan kalian? Apa kalian pikir aku bodoh hingga kalian berdua harus susah payah mengingatkan aku tentang Ki Jalu? Bentak Dewi Arum seraya melotot ke arah dua muridnya itu. Ki Atmo dan Ki Seno langsung gelagapan mendapat bentakan Dewi Arum. Keduanya hanya bisa menundukkan wajah. Maafkan kami guru, kami tidak bermaksud untuk, kata Ki Atmo mencoba menjelaskan. Akan tetapi ucapannya segera dipotong Ki Jalu yang saat itu merasa berada di atas angin karena pasti akan dibela guru sekaligus kekasihnya itu. Bilang saja kalian berdua iri sama Aing karena tidak bisa menjadi murid kesayangan guru kita, bukan begitu? Kata Ki Jalu muda seraya berdiri berkacak pinggang dengan memasang wajah angkuh dan meremehkan kedua rekan seperguruannya itu. Tentu saja ucapan Ki Jalu muda ini menyinggung perasaan Ki Atmo dan Ki Seno. Jalu, jangan kamu pikir aku takut sama kamu ya, dasar murid mesum, saut Ki Atmo dengan nada menantang. Iya, baru punya ilmu sebesar upil tapi sombongnya kebangetan, sambung Ki Seno yang ikut kesal dan geram karena Ki Jalu muda sudah merendahkan dia dan Ki Atmo. Jangan banyak omong kalian, ayo sini maju dua-duanya biar Aing habisi kalian berdua,
kata Ki Jalu Muda seraya melompat dan kini berdiri tidak jauh dari Ki Atmo dan Ki Seno, sehingga kini mereka berdiri berhadap-hadapan. Dalam hatinya Dewi Arum memuji sikap kesatria Ki Jalu Muda yang menurutnya jarang dimiliki oleh laki-laki manapun yang pernah dia temui. Ki Jalu rupanya bukan hanya gagah perkasa dalam memuaskan aku di atas ranjang, tapi rupanya dia juga punya jiwa kesatria. Aku jadi makin tidak bisa hidup tanpamu, kekasihku. Gumam Dewi Arum dalam hatinya, seraya memandang penuh rasa cinta pada Ki Jalu Muda yang kini bersiap-siap untuk bertarung dengan Ki Atmo dan Ki Seno itu. Dewi Arum juga tidak khawatir kalau sang murid merangkap kekasihnya itu akan kalah dalam pertarungan melawan Ki Seno dan Ki Atmo. Soalnya Dewi Arum sudah menurunkan semua ilmu yang dimilikinya pada Ki Jalu Muda. Dewi Arum hanya duduk manis jadi penonton atas pertarungan yang seharusnya tidak perlu terjadi itu. Baiklah, kalau itu maumu Jalu, biar aku saja yang maju duluan, kata Ki Seno yang dengan penuh amarah langsung melancarkan serangan membabi buta ke arah Ki Jalu Muda. Tapi Ki Jalu Muda hanya menanggapinya dengan senyum meremehkan, yaitu karena Ki Jalu Muda tahu betul jurus yang digunakan oleh Ki Seno adalah jurus yang juga diajarkan Ki Seno. Jurus recehan seperti ini malah kamu pakai buat menyerang aku, Seno, ucap Ki Jalu Muda benar-benar meremehkan kemampuan ilmu kanuragan Ki Seno. Lalu dalam sekali hentakan kaki, Ki Jalu Muda kembali melompat ke atas. Kali ini dia melewati punggung Ki Seno dan Ki Atmo sekaligus. Kemudian dalam gerakan yang sangat cepat, Ki Jalu menendang punggung Ki Seno dan Ki Atmo dengan kedua kakinya. Dua lawannya yang tidak menyadari kecepatan gerakan Ki Jalu Muda langsung jatuh terjerembab dengan posisi tertelungkup. Belum sempat mereka berdua bersiap-siap untuk berdiri tegak, dengan kecepatan angin Ki Jalu Muda kembali sudah menghantamkan kedua kakinya secara bergantian ke arah Ki Seno dan Ki Atmo. Lalu terdengar suara tulang leher yang berderak patah. Ya, tanpa ada suara teriakan kesakitan apalagi sempat melakukan perlawanan, Ki Atmo dan Ki Seno pun akhirnya tewas mengenaskan dengan leher hampir patah. Kemudian tanpa merasa bersalah, Ki Jalu hanya tersenyum mengejek ke arah jasad Ki Atmo dan Ki Seno. Lalu tahu-tahu sudah berdiri dengan Jumawa di samping Dewi Arum, seraya mengecup keningnya. Dewi Arum tersenyum bahagia. Kamu hebat sekali, bisa membunuh mereka berdua hanya dalam sekejap. Memakai ajian ular mematahkan leher yang belum lama ini aku ajarkan, puji Dewi Arum seraya balas memeluk Ki Jalu Muda dengan manja. Ki Jalu Muda hanya tersenyum penuh arti. Tenang saja, habis ini giliran dirimu yang aku habisi, guru mesum, gumam Ki Jalu Muda dalam hati. Dewi Arum yang punya kemampuan bisa membaca pikiran dan isi hati orang lain langsung tersentak kaget. Kemudian Dewi Arum sontak melepaskan pelukannya dari Ki Jalu Muda. Apa maksud ucapanmu barusan itu, Jalu? Tanya Dewi Arum dengan tatapan tajam ke arah Ki Jalu Muda. Warna bola matanya kini berubah jadi kehijauan, tanda dia sedang merasa terancam. Ki Jalu Muda yang baru tahu kalau Dewi Arum punya kemampuan yang jarang dimiliki orang kebanyakan itu, langsung gelagapan. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Ki Jalu Muda hanya diam. Kenapa kamu diam? Jawab! Apa benar yang pernah dikatakan Ki Seno dan Ki Atmo kalau kamu punya maksud terselubung dengan mendekati aku? Jawab! Suara Dewi Arum kini berubah jadi bentakan yang membuat Ki Jalu Muda sempat terenyah kaget. Akan tetapi bukan Ki Jalu Muda namanya kalau tidak punya sifat culas dan licik. Ki Jalu Muda mencoba mendekati Dewi Arum untuk menenangkannya. Kamu jangan salah paham. Ki Jalu Muda berusaha tetap bersikap tenang. Meski aslinya hatinya merasa mulai ketar-ketir, takut Dewi Arum tidak mempercayai ucapannya. Namun dugaan Ki Jalu Muda meleset. Dewi Arum yang merupakan titisan ular yang memiliki daya penciuman yang jauh lebih tajam dibandingkan manusia, makin jelas bisa mengendus maksud jahat Ki Jalu Muda. Dewi Arum langsung bersikap waspada dan hendak merubah dirinya menjadi wujud ular. Tapi terlambat. Ki Jalu Muda yang sudah diberitahu kelemahan Dewi Arum langsung tiba-tiba memukul kening sang guru dengan memakai cincin batu akik berwarna hijau yang dipakainya. Tetapi Dewi Arum juga bukan sosok sembarangan. Dia punya ilmu kanuragan yang terbilang cukup tinggi. Dengan lincah, Dewi Arum meliukan badannya ke samping, seperti gerakan ular yang sedang menghindari serangan musuh. Lalu hanya dalam sekejap mata dirinya pun berubah jadi ular berwarna hijau, kemudian mendesis-desis ke arah Ki Jalu Muda yang sudah mulai waspada.
Ki Jalu muda yang tidak bisa membaca gerakan lawannya tiba-tiba berteriak histeris saat bagian ekor ular hijau berwujudan sosok Dewi Arum itu berhasil membeli tubuhnya. Berani-beraninya kau mau membunuhku, justru kaulah yang akan kubunuh lebih dulu Jalu, kata Dewi Arum dengan geram. Sosok Dewi Arum makin mendekatkan wajahnya ke wajah Ki Jalu muda yang berubah pucat karena dia tahu apa yang akan dilakukan Dewi Arum selanjutnya. Tolong jangan bunuh aku, ampun. Tapi Dewi Arum sudah hilang kesabaran. Tanpa ampun sosok Dewi Arum berkali-kali mematuk wajah Ki Jalu muda. Tubuh kurus laki-laki yang awalnya sangat dicintai Dewi Arum itu pun tidak bisa melakukan perlawanan karena bagian ekor sosok ular Dewi Arum begitu ketat membeli tubuhnya hingga membuat Ki Jalu muda megap-megap kesusahan bernapas. Itu imbalan untuk orang yang menyalahgunakan kepercayaan dariku, kata Dewi Arum yang perlahan melepaskan lilitan tubuh ularnya dari tubuh Ki Jalu. Lalu dia pun kembali berubah menjadi sosok manusia biasa, seorang gadis cantik berusia 20 tahun. Awalnya Dewi Arum menyangka Ki Jalu muda sudah tewas. Akan tetapi perkiraannya meleset. Tubuh Ki Jalu muda yang sempat ambruk ke tanah dengan kondisi tubuh dan wajah membiru terkena gigitan sosok ular Dewi Arum, tahu-tahu bangun dan berteriak ke arah Dewi Arum. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.